Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Intan Pariwara di kelas 10 masih di bab virus bagian asesmen harian part yang pertama. Mohon maaf ya, Mimin agak lama bahas buku kelas 10 karena kesibukan yang luar biasa dan juga emang lupa kalau Mimin itu juga punya buku kelas 10. Jadi dari kemarin fokusnya ke buku kelas 12 saja. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Pada tahun 1935, seorang ilmuwan berhasil mengisolasi dan mengkristalkan penyebab penyakit mozaik pada tembakau. Apabila kristal disuntikan pada tanaman tembakau, partikel tersebut menjadi aktif. Selanjutnya memperbanyak diri dan menyerang tanaman tembakau. Berdasarkan penjelasan tersebut, ciri-ciri penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau adalah jadi ciri dari tanaman yang menyerang tembakau, makhluk hidup, suatu, ini kan babnya virus ya, langsung aja ini ya. Ciri dari virus yang menyerang si tembakau itu adalah parasit obligat. Nah, dia itu cirinya, parasit obligat itu dia hanya bisa hidup di makhluk hidup lain. Selain itu dia juga bisa bereplikasi di dalam sel host atau selnya si makhluk hidup yang ditumpanginya sama dia. Jadi ketika berada di luar sel host, virus itu menjadi inaktif. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan. Virus tidak dapat dikatakan sebagai sel karena jadi virus itu tidak dapat dikatakan sebagai sel karena tidak tersusun atas sel. Selain itu virus juga tidak melakukan metabolisme. Jadi virus itu aseluler ya biasanya nyebutnya. Dia tidak memiliki sel, makanya disebut dengan aseluler. Jadi untuk bisa melakukan metabolisme dia itu harus nempel, harus jadi parasit gitu di makhluk hidup lain. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan sekalian nomor 3. Pernyataan berikut yang menunjukkan ciri virus yang benar adalah, jadi ciri-ciri virus itu yang pertama, virus itu kan hanya bisa mereplikasikan diri ketika berada di makhluk hidup lain. Yang kedua, tersusun atas hanya salah satu jenis satu jenis makhluk hidup. Biasanya kalau emang dia tumbuhan A ya berarti dia spesifik di tumbuhan A. Kalau tumbuhan B ya spesifiknya di tumbuhan B. Kemudian virus T itu ya kita identifikasi dulu. Virus T itu menyerang bakteri E. coli yang hidup di usus besar. Jadi nggak bisa tuh virus T menyerang bagian tubuh lain, itu nggak bisa. Lalu virus hanya bersifat mematikan pada hostnya. Jadi itu tadi sama seperti keterangan yang awal ya, dia tuh spesifik. Lalu virus influenza hanya menginfeksi saluran pernafasan manusia sehingga dapat menyebabkan flu. Ini benar. Jadi virus influenza itu dia bisa menyerang organ yang lainnya. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 4, tobacco mosaic virus adalah virus yang menyerang tanaman tembakau. Nama virus tersebut diberikan oleh, ya tentu saja yang memberikan nama ini adalah ilmuwan yang dia mengisolasi si virus ini, namanya Stanley. Jadi dia yang memberikan nama virus penyebab penyakit mozaik. Jawabannya yang B. Lalu untuk nomor 5, bagian ditunjuk oleh huruf X tersusun atas. Bagian X itu bagian kapsid ya. Kapsid itu senyawa utama penyusunnya adalah protein. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Nomor 6, bagian virus yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar di samping berfungsi untuk. Jadi nomor 6 ini kapsid juga ya, dia sama seperti nomor 5. Cuma ini memang beda jenis virus, makanya bentuknya juga berbeda. Nah, kapsid ini fungsinya untuk melindungi asam nukleatnya virus, bisa DNA atau RNA tergantung pada jenis virusnya. Jawabannya yang E. Nomor 7, nama kelompok dan persamaan ciri antara herpes virus dan bakteriofag adalah, jadi berdasarkan kandungan asam nukleatnya, kan virus ada dua tuh, ada deoksiribovirus sama ribovirus. Kalau deoksi berarti dia punya DNA, kalau ribovirus berarti dia punya RNA. Nah, untuk
Deoksiribovirus itu contohnya adalah si herpes virus sama bakteriofag. Jadi keduanya itu dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu deoksiribovirus karena memiliki asam nukleat berupa DNA. Jawabannya yang D. Nomor 8, perhatikan beberapa jenis virus berikut. Virus yang memiliki bentuk helikal terdapat pada angka. Salah satu struktur virus itu ada pembeda antara virus satu dengan yang lain berdasarkan bentuk dasar yang disebut dengan helikal. Nah, helikal itu memiliki bentuk menyerupai batang panjang. Biasanya cirinya nukleokapsidnya tidak kaku, berbentuk helix dan memiliki satu sumbu rotasi. Contohnya itu pada virus influenza dan juga TMV. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 9, perhatikan ciri-ciri virus berikut. Virus yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah, ciri-cirinya apa tuh? Ini dari ciri-cirinya ini menunjukkan herpes ya, herpes virus. Ciri-cirinya itu asam nukleatnya berupa DNA, jadi dia masuk ke dalam deoksiribovirus. Kemudian nukleokapsidnya diselubungi oleh lipoprotein atau glikoprotein dan memiliki 162 kapsomer. Maka jawabannya di sini adalah yang C. Nomor 10 dan juga nomor 11, virus polio merupakan salah satu virus yang dapat menginfeksi manusia. Virus ini hanya menyerang sel saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Virus tersebut tidak dapat menginfeksi sel-sel tubuh lainnya karena jadi itu virus itu biasanya memang dia bekerja. Dia memang bersifat spesifik. Jadi inangnya itu spesifik organ yang nggak bisa sembarangan. Hal ini karena sel inang spesifik itu mempunyai reseptor pada permukaan selnya yang sesuai untuk tempat melekatnya virus. Reseptor ini biasanya berupa protein khusus yang dapat dikenali virus. Jadi virus polio itu hanya bisa melekat pada sel saraf karena terdapat reseptor yang sesuai dengan virus polio kertas yaitu virus polio dapat melekat pada sel-sel saraf karena terdapat reseptor yang sesuai dengan virus polio. Kalau yang lainnya yang nggak punya reseptor jadi nggak bisa si virus polionya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 11, perhatikan beberapa virus berikut. Kelompok virus yang termasuk dengan virion ditunjukkan oleh angka. Oke, jadi virion itu kan merupakan virus yang nukleokapsidnya punya selubung dari senyawa lipoprotein atau glikoprotein. Jadi dia nggak cuma nggak cuma kapsid aja tapi ada lapisan lainnya. Istilah lain dari virion itu adalah virus yang berselubung atau virus bersampul. Contohnya siapa aja? Ada si herpes virus. Kemudian ada retrovirus dan juga orthomyxovirus. Maka jawabannya yang C. Nomor 12. Contoh virus berselubung dan virus telanjang dalam tabel berikut yang benar adalah, nah berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid, virus itu ada dua, yaitu berselubung dan juga telanjang. Kalau berselubung itu contohnya ada retrovirus, kemudian coronavirus, herpes virus, orthomyxovirus, paramyxovirus dan juga rhabdovirus. Sedangkan virus telanjang contohnya itu si adenovirus, reovirus, papovirus dan juga picornavirus. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Nomor 13, pengelompokan virus tersebut dalam tabel yang benar adalah, sorry ya tabelnya ini kelupaan tadi belum ke scan ya, gak usah lah. Intinya nomor 13 itu virus diklasifikasikan jadi dua, ada kandungan asam nukleatnya RNA, ada DNA. Nah ini kalau yang asam nukleatnya berupa RNA alias ribovirus nih namanya. Jadi ribovirus, kalian perhatikan dengerin baik-baik ya. Ribovirus itu contohnya picornavirus, orthomyxovirus dan juga rhabdovirus. Nah ada 3 tuh.
Lalu yang virus DNA atau deoksiribovirus itu contohnya herpes virus, adenovirus, dan juga pox virus. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 14, virus penyebab hepatitis B merupakan virus bersampul dengan kapsid berbentuk ikosahedral. Asam nukleat virus ini berupa DNA. Selain itu, virus tersebut memiliki enzim polimerase yang terikat pada DNA-nya. Berdasarkan penjelasan tersebut, virus ini diklasifikasikan ke dalam real. Baru tahu ini aku. Yang sama dengan, maksudnya ke dalam apa itu? Mungkin ke dalam pengelompokan kali ya. Oke, jadi virus penyebab hepatitis alias hepatitis B itu dikelompokkan ke dalam riboviria. Nah, virus lain yang diklasifikasikan ke dalam realm, ke dalam realm yang sama dengan virus itu adalah si Ebola virus dan juga SARS-CoV. Jadi jawabannya adalah yang D. Kirain tadi tipe gitu, ternyata memang realm. Nomor 15, virus T tersusun atas DNA dan kapsid. Fungsi kedua bagian tersebut secara berurutan adalah, kalau DNA kan berarti fungsinya mengendalikan aktivitas replikasi virus. Sedangkan kapsid untuk membungkus materi genetik atau yang disebut dengan asam nukleat. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.